Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pelaksanaan seremoni Anugerah Talenta Unggul Siwa Besi Award dan GA Siwa Besi Memorial Lecture dan Bincang Ekosistem Riset Inovasi Ketenagaan Nukliran Nasional tahun 2024. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Siwa Besi Award dan GA Siwa Besi Memorial Lecture 2024 ditujukan untuk mengenang semangat serta dedikasi Profesor Dr. Gerit Augustinus Siwa Besi, Bapak Atom Indonesia dan Peletak Pondasi Pembangunan Kesehatan Nasional. Siwa Besi Award adalah suatu penganugerahan yang merupakan salah satu bentuk apresiasi BRIN kepada insan dan tokoh baik dari perusahaan, industri, akademisi, dan profesional yang sudah berkecimpung dan menghasilkan berbagai prestasi maupun inovasi yang temuannya sangat luar biasa dan menaruh perhatian khusus dalam dunia ketenagaanukliran di Indonesia. GA Siwa Besi Memorial Lecture merupakan kegiatan keilmuan dalam bentuk orasi ilmiah yang disampaikan oleh individu yang berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan di bidang ilmu pengetahuan dan ketenagaanukliran nuklir, serta memiliki kontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Laksana Trihandoko, untuk berkenan naik ke atas panggung dan menyerahkan medali dan sertifikat kepada penerima Siwa Besi Award tahun 2024. Congratulations dan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Zaki Suud M.Eng atas penerima award Siwa Besi Award tahun 2024. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Kita juga akan memberikan apresiasi medali dan sertifikat untuk Bapak Dr. Lim Peng Hong selaku pemberi kuliah ilmiah GA Siwa Besi Memorial Lecture 2024. Sebelum akan kita abadikan momen bersama untuk berfoto bersama. Merapat ke 1, 2, 3. Boleh kita iring tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama keluarga besar BRIN dan pemerintah mengucapkan selamat ya kepada Pak Zaki Suud ya sebagai penerima Siwa Besi Award ya dan Pak Lim Peng Hong sebagai pemberi Siwa Besi Lecture pada tahun ini. Kami berharap proses penciptaan talenta, pematangan talenta bisa berjalan tanpa putus. Ya, sehingga kita bisa menciptakan PhD di bidang-bidang terkait bidang apapun juga itu sebelum usia 28, mungkin usia 27. Sehingga dia tidak akan kehilangan golden age-nya. Dengan demikian kami berharap ini bisa mengejar ketertinggalan kita ya di teknologi nuklir secara umum ya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa harus melakukan cross-cut. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, selamat datang di BRIN Talk Show bersama saya Dea Mala. Kali ini kita akan membahas riset dan inovasi ketenagaan nukliran di Indonesia bersama dua tokoh inspiratif yang baru saja menerima penghargaan Siwa Besi Award dan Siwa Besi Memorial Lecture tahun 2024. Siwa Besi Award dan Siwa Besi Memorial Lecture merupakan penghargaan Lifetime Achievement yang diberikan kepada tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan dan penyebarluasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ketenagaan nukliran. Baik, telah hadir bersama kita penerima Siwa Besi Award 2024, Profesor Zaki Suud, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Prof, apa kabar? Selamat siang. Terima kasih telah berkenan hadir ke studio BRIN TV, ya, Prof. Terima kasih juga telah mengundang kami ke sini. Baik, dan juga selamat atas penghargaan sebagai pemenang Siwa Besi Award 2024. Terima kasih banyak.
Baik, hadir juga bersama kita pemberi kuliah ilmiah Siwabesi Memorial Lecture 2024, Profesor Lim Peng Hong, peneliti senior Nippon Advanced Information Service atau NICE. Beliau juga merupakan visiting professor di Tokyo City University. Apa kabar Prof. Lim? Baik, selamat siang. Selamat siang. Kami mengucapkan terima kasih diundang di acara yang sebagus ini. Kami yang terima kasih telah mau berkenan hadir di studio kami ini, Prof. Oke. Ya, sekarang kita langsung saja nih ke pertanyaannya ya, Prof. Baik, pertama ke Prof. Zaki dulu. Sebagian masyarakat nih, Prof, mengenal nuklir sebagai hal yang mengerikan, seperti bom. Tapi Profesor ini malah menekuni gitu ya, tertarik meriset nuklir. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi Profesor untuk terjun ke bidang ketenaga nukliran? Bisa diceritakan bagaimana perjalanan karir Profesor dimulai, Prof? Ya, terima kasih banyak. Jadi setiap teknologi itu seperti dua sisi mata uang. Dia bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Nuklir juga sama, dengan density energi yang sangat besar, maka dia bisa menjadi ancaman seperti bom yang sangat berbahaya. Bom yang kelas bom nuklir yang kecil saja, itu bisa membuat rata sebuah kota ya. Nah, tetapi dia juga sumber energi yang luar biasa. Jadi misalnya kita bayangkan sebuah kapal besar ya, kita mau punya ini tol laut. Itu saya pernah dapat cerita bagaimana itu tol laut itu akan datang mengelilingi pulau-pulau yang jauh, ngisi bahan bakarnya di mana. Kalau kita pakai nuklir misalnya, itu ngisi bahan bakarnya 20 tahun sekali. Jadi itu kelihatan luar biasa. Jadi saya tertarik untuk mempelajari itu waktu saya di SMA. Waktu saya study tour ke Jakarta, saya sempat beli beberapa buku tentang PLTN. Maksudnya untuk nanti kalau studi di akhir SMA kan ada itu ya, saya mau menulis tentang itu. Nah, waktu mau lulus, saya itu ditawari, tadinya mau daftar ke Teknik Nuklir UGM karena baru ya waktu itu ya. Tapi ternyata ada tawaran perintis 2 yang tanpa tes. Dan lihat-lihat akhirnya ke ITB. Tapi ITB kan memang belum ada nuklir waktu itu ya. Sudah pokoknya daftar dulu. Saya daftar ke MIPA, ya nanti akhirnya, nah di situ saya belajar tentang fisika. Dan akhirnya masuk ke instrumentasi ya. Waktu S1 saya bikin komputer kecil ya, single board komputer dengan beberapa 10 chip lebih LSI gitu. Dan kemudian untuk ngontrol spektrometer masih nuklir juga lah. Nah cuman ketika saya mau jadi dosen, pembimbing saya itu lagi semangat ke nuklir, Pak Sutrisno waktu itu. Terus dia bilang, kalau you mau jadi dosen, bisa, tapi nanti switch ke nuklir. Jadi akhirnya kesampaian juga nuklir tuh. Saya bilang oke lah. Dan sejak saat itu kemudian saya mulai belajar tentang fisika reaktor, bukunya Lamars gitu. Berarti awalnya dari coba-coba ya Pak, begitu. Itu ya. Ini SMA-nya udah penasaran dengan nuklir ya. Kayaknya kalau saya juga sama punya ketertarikan kayak Prof, saya sudah jadi profesor juga waktu Iya, bisa juga. Ada problem ini malah menertawakan ya. Baik, sekarang kita ke Prof Lim nih. Kalau Prof Lim ini kan merupakan lulusan pertama Teknik Nuklir UGM ya Prof. Apa sih yang melatar belakangi Profesor memilih kuliah di jurusan Teknik Nuklir dan sampai akhirnya berkarir sebagai ahli nuklir? Nuklir tuh kan sampai belibet ini. Ya, jadi kalau saya mungkin agak berbeda. Waktu SMA jurusan yang ingin saya teruskan ya, ketika masuk perguruan tinggi adalah elektronik atau mikroprosesor dan seterusnya. Nah, kebetulan di UGM itu yang paling dekat, saya dari Semarang, ya. Jadi kalau ke Jogja saya kira tidak begitu susah untuk masuk perguruan tinggi negeri. Waktu itu perintis ada pilihan 1 dan 2, dan kemungkinan masuk itu kan susah, ya, karena sekolah negeri. Jadi saya melihat kalau teknik nuklir itu peminatnya sedikit, ya. Jadi saya patok pada pilihan pertama teknik nuklir, pilihan keduanya justru elektronik. Mungkin kalau dibalik saya mungkin tidak masuk nuklir lagi ya. Iya betul. Nah, siapa tahu akhirnya saya diterima di pilihan pertama dan itu yang menjadi pembelokan ya. Jadi setelah itu saya kira bidang ilmu apapun itu kalau kita tekuni dengan baik, saya kira kita bisa berkontribusi secara maksimal.
Dan itu yang membawa jalan hidup saya, karir saya, dan kegiatan saya sampai Iya. saat ini ke bidang nuklir. Oke, berarti awalnya hanya memanfaatkan peluang untuk keterima universitas saja ya? Ya, untuk masuk perguruan tinggi kan susah sekali. Betul, itu yang saya rasakan juga. Seperti kita semua merasakan ya. Balik lagi ke Prof. Zaki ini, Prof kan dikenal sebagai inovator di bidang reaktor generasi lanjut. Bagaimana menurut Profesor peran teknologi ini untuk kebutuhan energi Indonesia ke depannya? Ya, terima kasih. Jadi setiap negara itu memang harus punya strategi yang brilian untuk energinya, karena energi ini sumber daripada industrialisasi, sumber dari segala macam pekerjaan, kehidupan, dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai sistem energi yang memiliki daya tahan yang tinggi, tapi juga kompetitif gitu ya. Nah, karena itu prinsip dasarnya kita harus mendiversifikasi sistem energi kita. Dan salah satu kandidat yang baik itu nuklir. Kenapa nuklir? Karena nuklir ini tidak menghasilkan gas rumah kaca. Ya memang kalau ketika bangun adalah, tapi ketika sudah operasi tidak ada. Dan ketika sekarang kita di tengah-tengah isu besar tentang net zero carbon, maka itu sangat strategis untuk memanfaatkan nuklir dalam rangka mereplace atau mengganti batu bara. Karena kalau kita mau mengganti batu bara dengan energi surya sebagai baseload-nya akan sangat berat. Karena energi surya itu memerlukan baterai yang sangat besar kalau harus dimanfaatkan di malam hari. Makanya kalau diversifikasi itu dilakukan, tentu nuklir juga ada porsinya, mungkin 30-40% itu optimal ya, maksimum gitu. Karena kalau 80% nuklir itu juga kurang bagus mungkin, karena kalau ada sesuatu kemudian nuklir ini terpaksa harus di-shutdown, itu akan mengguncang stabilitas daripada sistem energi. Jadi memang menurut saya itu perlu balancing dan diversifikasi supaya kita punya sistem energi yang tangguh, tahan terhadap berbagai kemungkinan gangguan, selain itu kompetitif. Dan nuklir ini kalau kita mengambil yang teknologi lebih lanjut, ya dia lumayan kompetitif gitu. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya teknologi nuklir ini baik, cuman ya perlu kebijakan-kebijakan lanjutan ya dipertimbangkan begitu, seperti itu. Baik, Prof. Lim nih, Anda sudah lama menjadi peneliti di NICE Jepang. NICE Jepang. Apa fokus riset Anda di sana? Lalu dari hasil riset Profesor sendiri, apa yang dapat diadaptasi untuk pengembangan teknologi nuklir di Indonesia, Prof? Ya, jadi kalau posisi saya itu sebagai pelaku industri nuklir, ya. Kalau Profesor Zaki itu lead bank. Jadi perusahaan kami itu sebetulnya tidak bisa memilih, Bu. Tapi kalau mendapat pekerjaan kan senang. Ya. Jadi di negara yang sudah maju, di mana lead bank dan juga kegiatan industri nuklir itu aktif, itu tidak semua bisa dikerjakan sendiri, Bu. Jadi lembaga penelitian pun, seperti misalkan di masa depan saya kira BRIN itu akan men-outsourcing kegiatan lead banknya ke perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi untuk itu. Bahkan nanti perusahaan swasta di industri nuklir Jepang pun itu tidak akan mungkin melakukan semua sendiri. Juga termasuk badan regulasi. Kami menerima semua kontrak komersial dari lead bank, lembaga lead bank, kemudian dari badan regulasi, dan juga dari industri nuklir itu sendiri. Jadi fokusnya bisa macam-macam, tetapi kondisinya memang agak berbeda. Kalau di Jepang itu sudah banyak beroperasi PLTN, sehingga jenis apa yang harus kita kerjakan fokusnya saya kira lebih ke real, apa yang ada di depan mata kita, karena memang fasilitas PLTN dan lainnya itu beroperasi. Ya. Nah, untuk di Indonesia kan tentunya kita masih dalam taraf mempersiapkan, ya. Di mana tadi ada saran dan juga indikasi dari Profesor Zaki bahwa kebijakan ini perlu konsisten dan juga agak membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mempersiapkan. Itu saya kira mudah-mudahan ya kita bisa belajar juga, terutama Profesor Zaki kan juga bersama-sama kami di Jepang itu belajar dari sejarah bagaimana Jepang itu merintis ya PLTN pertamanya dari mulai hanya membeli ya. Kemudian sebagian dia kerjakan, subkontraktor saja, tetapi main kontraktornya tetap negara barat. Baru unit ketiga itu betul-betul semua produk domestiknya mereka. Ini saya kira
kalau saya ceritakan agak terlalu lama, tetapi tahapan-tahapan seperti ini bisa kita pelajari, terutama kita dekat ya secara budaya dan secara cara pikir sama-sama negara Asia. Saya kira banyak yang kita bisa pelajari bagaimana merintis PLTN ini ya untuk dimasukkan di Indonesia. Oke, berarti memang banyak hal yang harus dipelajari dari Jepang itu sendiri ya Pak, terkait PLTN. Oke, sekarang kita ke Prof. Zaki lagi. Sebenarnya seberapa siap nih perkembangan ketenaga nukliran di Indonesia saat ini untuk membangun PLTN? Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam membangun PLTN, Prof? Ya, baik. Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, itu kita termasuk negara yang bisa dibilang sudah curi start jauh lebih awal. Dari zamannya Pak Habibie. Kita bisa lihat, Profesor Lim Peng Hong ini dikirim tahun 87, saya tahun 89 ya. Beliau dikirim dari Batam waktu itu ya, dengan dana pemerintah Indonesia. Jadi kemana itu, Prof? Ke Tokyo Institute of Technology. Jadi kita sempat belajar bersama hampir 5 tahun Pak. Betul. Dan beliau sempat ngajak saya ke Akihabara. Jadi saya akhirnya di sana kalau waktu kosong saya belajar instrumentasi lagi. Dulu saya bikin single board komputer, belum sempat bikin operating system. Di sana saya bikin operating system kecil. Ya, yang menarik adalah bahwa memang itu memang harus dengan persiapan yang baik ya. Jadi di sini kita memang harus merancang dengan dengan planning yang baik dan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu sekarang kita sudah cukup banyak. Jadi kita itu meluluskan doktor nuklir yang di Indonesia saja itu udah puluhan. Jadi mungkin kalau Ibu bayangkan merancang reaktor nuklir, wah ini orangnya paling ya di Jakarta, Bandung. Tidak Bu. Kita itu punya alumni misalnya seperti di Padang. Kita punya 5 doktor yang bisa merancang reaktor nuklir. Misalnya mau merancang reaktor generasi keempat, 5 orang itu memang spesialisnya itu. Itu di Universitas Padang gitu ya. Belum lagi yang lain. Jadi di Sumatera saja itu udah belasan orang yang spesialisasi, apalagi di seluruhnya. Jadi memang sekarang ini kalau dilihat di Asia Tenggara, itu kita itu memang ratingnya termasuk yang paling siap ya. Nah hanya memang persoalannya begini, untuk kita mengembangkan, mengantisipasi energi nuklir itu bisa beberapa level. Uni Emirat Arab pun tanpa persiapan khusus juga bisa. Dia bahkan bisa meng-hire orang luar untuk membangunkan institusi, bahkan bisa meng-hire orang untuk menjadi kepala badan regulasinya bisa. Tapi tentu itu orang yang sangat kelebihan uang dan dia tidak terlalu perlu menghemat devisa atau apa. Kalau kita tentu tidak seperti itu. Kita berharap seperti tadi Pak Lim katakan, kalau kita membangun, pertama bolehlah kita beli, kedua mungkin masih beli, tapi ketika di tahun 2060 kita punya 60 PLTN, kita berharap paling nggak separuhnya itu minimal sudah 50-70% itu lokal konten gitu ya. Nah itu yang harus kita siapkan. Supaya ini kan kita tahu PLTN yang 1000 mega itu misalnya, itu investasinya mungkin sekarang dekat-dekat 100 triliun ya. Nah, kalau kita sifatnya hanya membeli saja, bisa dihitung berapa ribu triliun itu devisa keluar, dan kita ya hanya membuang, meskipun kebutuhan kita terpenuhi. Tapi ada opsi yang lebih menarik, kebutuhan kita terpenuhi, tapi kita menguasai teknologi, misalnya katakanlah 50-70%, ketika itu kita jual ke negara-negara lain, ke Afrika, ke Amerika Latin, ke Asia, sebagian gitu ya, kita justru menikmati uang ribuan triliun itu sebagai kekuatan kita. Nah itu yang mestinya memotivasi kita untuk menguasai teknologi. Salah satunya, kita memang juga sekarang ini harus kita perkuat industri. Makanya kita memang sekarang ini mulai merintis. Kita di ITB misalnya ada kerjasama dengan PLN Nusantara Power, kita juga mulai bicara dengan Pertamina, kita juga ada industri swasta yang tertarik ke nuklir ya, Kakiatna, itu dia memang spesifik ke sana. Baik Prof, berarti kalau disimpulkan SDM ini bukan lagi menjadi tantangan di Indonesia, tapi bagaimana memproduksi dan mengembangkan teknologi nuklir itu sendiri ya, agar kita mandiri gitu nantinya ya, setelah siap dengan PLTN itu sendiri. Baik, kita ke Prof Lim nih. Saat insiden Fukushima, Profesor ini berada di Jepang, betul ya Prof? Nah, apa hal ini mengubah perspektif Profesor dalam meriset keselamatan nuklir? Lalu apa pelajaran penting yang harus diterapkan untuk memastikan pembangunan PLTN di Indonesia ini agar tetap aman, Prof?
Ya, jadi memang pengalaman yang mungkin dari satu sisi disebut sebagai yang jelek ya, karena tidak ada yang bagus dari kecelakaan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mampu belajar dari hal yang paling buruk, termasuk kecelakaan nuklir yang besar yang kami alami di Fukushima 2011 kemarin. Ya. Nah, tentu saja di Jepang dampaknya sangat besar, di mana policy atau kebijakan energi nuklir itu sangat berubah dan mereka berusaha untuk mengurangi ya ketergantungan mereka terhadap energi nuklir dan mencoba beralih ke energi terbarukan. Meskipun kita tahu di negara manapun pasti akan gagal kalau kita hanya menekankan satu jenis energi. Meskipun kita mengatakan energi itu bagus ya, terbarukan, bersih dan seterusnya. Nah, sekarang ini itu trennya sudah kembali. Kita bagaimana membangkitkan kembali potensi energi nuklir, terutama hasil dari pembelajaran kita terhadap kecelakaan itu adalah kita tidak boleh, yang pertama tidak boleh terlalu yakin bahwa kecelakaan tidak bisa terjadi. Ini membuat kita merasa sedikit sombong ya dan lengah ya. Jadi kita tahu budaya Jepang itu perfeksionis ya, artinya sangat sempurna dan mereka mengatakan reaktor mereka tidak akan pernah bisa celaka. Lain dengan reaktor-reaktor barat atau reaktor-reaktor Soviet, tetapi kenyataannya terjadi. Di situ sebetulnya pukulan yang paling berat dari sisi budaya ya. Mereka paling merasa malu kalau apa yang dijanjikan, karena mereka menjanjikan ke rakyat Jepang bahwa saya membangun reaktor ini, Anda tidak perlu memikirkan kecelakaan, tapi ternyata kecelakaan. Ya. Dan itu pelajaran yang pertama. Kedua adalah bahwa ternyata teknologi reaktor seaman apapun, tantangan yang besar dari sisi keselamatan bukan dari dalam reaktor itu sendiri, tapi dari luar. Ya. Nah, dari luar ini ada dua sebetulnya yang sekarang perlu kita amati. Yang pertama itu alam. Ya. Kita nggak bisa, terutama kita punya kesamaan juga beberapa daerah kita dengan Jepang ya, itu kita banyak gempa, banyak gunung berapi yang meletus dan seterusnya, dan ini nggak bisa kita kontrol. Ya. Jadi bagaimana reaktor-reaktor maju, terutama yang sekarang sedang dilidbangkan oleh Profesor Zakisu dan seterusnya, itu bisa menangani external event ya, yang mengancam keselamatan reaktor. Teknologi reaktor sekarang sudah cukup maju untuk bisa mengurangi, hampir-hampir menghilangkan ya kesalahan yang ada dari dalam. Tapi yang dari luar ini kan nggak bisa, Bu. Ya, Ibu nggak bisa mengontrol tsunami, nggak bisa mengontrol gempa bumi, letusan gunung berapi. Yang kedua adalah bersangkutan dengan security nuklir ya, terorisme dan seterusnya, di mana itu dari luar. Itu tidak tergantung desain Ibu seperti apa ya. Tapi kalau diserang, bagaimana? Ini bisa bertahan nggak? Minimal kita setelah kecelakaan di Jepang itu pelajaran yang kita harus tingkatkan itu ketahanan kita untuk menghadapi external event yang harus jauh lebih ditingkatkan dibanding sebelum kecelakaan. Itu pelajaran yang kami ambil ya, dan itu pelajaran itu tidak hanya diadopsi di Jepang, tapi juga di negara-negara lain yang sudah mengoperasikan PLTN, dan tentunya Indonesia di masa depan harus mengcover itu juga, karena itu merupakan bagian dari peningkatan keselamatan yang menjadi persyaratan ya kalau kita ingin menjamin bahwa PLTN yang kita operasikan itu berjalan dengan baik dan kuat kalau ada serangan dari luar. Oke, baik, berarti antisipasi kecelakaan baik itu mau dari internal ataupun eksternal ya, Prof? Iya. Oke, sekarang ini pertanyaan untuk kedua profesor nih. Bagaimana sih peran kolaborasi internasional dalam mempercepat pembangunan PLTN di Indonesia? Kita ke Profesor Zaki terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi teknologi nuklir ini, sebagaimana kita tahu, ini teknologi yang sangat canggih, dan terutama setelah adanya kecelakaan Fukushima itu sangat banyak berkembang ya Pak ya. Untuk teknologi safety, dengan terutama yang dikenal dengan inherent safety ya. Inherent safety itu prinsipnya sistem keselamatan yang tidak lagi mengandalkan kemampuan operator atau komputer yang ngontrol atau peralatan listrik, tapi dia hanya boleh mengandalkan hukum alam. Nah, itu yang teknologi itu sangat cepat berkembang, termasuk beberapa material. Misalnya yang memperparah kecelakaan Fukushima itu kan ketika kemudian terjadi kecelakaan,
cladding yang mengalami peningkatan suhu itu mengeluarkan hidrogen ya, dan itu yang kemudian memicu kecelakaan menjadi lebih parah. Maka kemudian orang mengembangkan cladding yang lebih tahan kalau menghadapi situasi kecelakaan dan sebagainya. Nah, pengembangan ke arah itu sangat mahal dan memerlukan resource yang luar biasa besar. Maka sekarang ini trennya di seluruh dunia mereka berkolaborasi. Dan salah satunya adalah IAEA. IAEA ini termasuk mendorong supaya kolaborasi ini menjadi sangat positif, dan itu menyebabkan setiap negara bisa mengambil manfaat dari pengalaman negara lain. Jadi kita nggak perlu nunggu kecelakaan untuk kita dapat manfaat dari Fukushima, Chernobyl begitu ya. Dan kita harus memastikan bahwa kalau kita membangun PLTN itu harus bisa mempunyai daya tahan yang bisa menahan kemungkinan kejadian seperti Fukushima dan Chernobyl misalnya. Karena terutama apalagi kita ini kan memang di daerah-daerah tertentu itu memiliki nature ancaman gempa yang seperti di Jepang. Jadi seperti itu. Baik, sekarang ke Prof. Lim nih. Bagaimana Prof terkait peran kolaborasi internasional untuk perkembangan? Jadi tadi dalam memorial lecture yang saya berikan pagi tadi itu sudah saya singgung sebagian, di mana kolaborasi internasional itu tidak bisa dihindarkan lagi, terutama kita sebagai pemula ya. Dan kita harus memanfaatkan sedapat mungkin fasilitas-fasilitas di luar negeri yang tadi sudah disebutkan sangat-sangat mahal, ya terutama kalau berhubungan dengan eksperimen dan skala yang besar, itu kita memang membutuhkan kolaborasi. Ya. Dan satu hal yang saya kira penting, pengalaman saya masuk ke UGM tahun 81 itu dengan janji pemerintah ya bahwa PLTN sebetulnya akan segera dioperasikan. Dan kami kekurangan orang sehingga cepat-cepat belajar, cepat-cepat lulus ya. Dan sebetulnya itu sudah disiapkan oleh vendor-vendor dari negara-negara di seluruh belahan. Mereka berpacu untuk tentu saja ya ingin menjual reaktornya ke Indonesia, ingin menjual teknologinya ke Indonesia. Tapi kita tahu bahwa sampai sekarang itu tidak bisa direalisir. Meskipun kita punya kolaborasi dengan negara-negara barat, dengan negara-negara Cina, Rusia, dan seterusnya yang sebetulnya ke arah untuk membangun PLTN ini. Nah, kita perlu mengevaluasi ulang ya, bentuk kolaborasi internasional mana yang dari kegagalan kita kemarin itu supaya orang-orang atau partner kita di luar negeri itu mulai sadar atau bisa menerima bahwa kita sudah berubah sikap ya. Bahwa kita tidak hanya mengatakan ingin membangun PLTN itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, tetapi setelah ada bantuan kolaborasi itu tidak ada realisasi yang jelas ya. Dan salah satu yang dikritik oleh tadi IAEA itu adalah bahwa ada beberapa elemen di suatu negara kalau ingin memasukkan PLTN itu yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Oke, baik, itu yang dari Prof. Lim ya. Sekarang kita akan memasuki harapan nih yang ingin disampaikan. Pertama kita ke Prof. Zaki dulu. Apa sih Prof harapan yang Anda inginkan untuk Indonesia ke depan terkait riset dan inovasi ketenaga nukliran? Baik, terima kasih. Jadi supaya kita kan masuk ke era nuklir dan itu tidak bisa dihindari karena itu menyangkut survival kita. Ketika semua negara dipres untuk mengejar net zero, siapa yang nggak memenuhi itu akan kena cas internasional, carbon cas yang bisa jadi akan sangat merepotkan. Jadi semua negara juga sekarang berlomba-lomba ke sana. Nah tentu kita perlu ekosistem yang bagus. Jadi misalnya untuk membangun SDM di perguruan tinggi untuk riset ya, itu memang perlu atmosfer. Jadi tadi perlu kesungguhan. Kalau memang kita mau go nuklir dan kita ingin kontribusi kita signifikan, ya dana riset ke sana juga harus sesuai. Dan dana risetnya harus dimanage dengan baik ya. Terus pengalaman kita riset di komputer. Sekarang ini teknologi lari ke komputasional, beralih ke transport yang lebih akurat, 3 dimensi, pakai Monte Carlo, kita harus pakai superkomputer, kita harus pakai klaster komputer. Tapi dana riset yang ada sudahlah kecil, mau kita pakai buat beli klaster nggak bisa. Jadi saya memang punya 5-6 klaster komputer. Itu caranya gimana? Dana riset belinya apa? Beli CPU, saya beli CPU. Nanti beli motherboard. Ya, kebetulan saya orang instrumentasi ya, jadi saya
rakit jadilah klaster komputer. Tapi teman-teman yang lain repot juga itu kan. Nah itu kan kebijakan yang lucu ya. Oh, iya. Kadang ya memang untuk klaster itu kita bisa pilih harganya nggak usah terlalu mahal nggak. Tapi ya tadi, beli geluntungan gitu nggak boleh. Lah ini saya bilang, sementara dana untuk support membeli engine perhitungan itu tidak kunjung datang juga gitu ya. Jadi memang kadang-kadang akhirnya peneliti yang berhasil itu peneliti yang memang kreatif gitu ya. Oh regulasinya begini, baiklah kita siasati ya. Jadi seperti tadi kita. Betul. Dan untuk memaintain juga agak susah. Jadi makanya kadang-kadang oh ini cluster agak rewel ya. Oke, nanti kita nabung beli SSD, kita beli ini. Jadi supaya kalau kapan-kapan itu rewel kita tidak terganggu, kita bisa langsung replace gitu ya. Jadi, nah itu menurut saya masalahnya begini. Riset kalau sekedar menghasilkan paper itu memang lebih mudah. Barangkali dengan yang sekarang ada 150, 200 juta cukup lah ya gitu. Tapi kalau tujuannya kita menghasilkan paten dan teknologi kita coba sendiri supaya kita nanti punya kontribusi ketika kita itu mungkin kita perlu order yang 10 kali lipat. Atau bahkan kalau sudah mau komersialisasi, kita perlu yang 100 kali lipat dari itu. Nah ini perlu kebijakan yang konsisten. Jangan sampai, oke, sekarang ada. Nanti tahu-tahu 3 tahun lagi kebijakannya ganti. Wah itu repot itu ya. Jadi kita berharap kalau itu dilakukan, kita memang peneliti di Indonesia khususnya di bidang nuklir, kita sangat kerja keras karena kita ingin berkontribusi ya. Tapi memang hasil maksimal itu akan terjadi kalau ekosistemnya juga mendukung begitu ya. Ya itu dari Prof. Zaki, kalau dari Prof. Lim sendiri bagaimana Prof harapannya? Saya mencoba melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh Profesor Zaki. Kebetulan saya bekerja seperti yang tadi sudah saya ungkapkan di industri nuklir ya. Dan ini yang menjadi menurut saya sampai saat ini belum betul-betul dibenahi. Juga karena kebijakan saya kira ya. Dan kalau kita lihat bahwa kenapa industri di Indonesia secara umum ya, tidak hanya nuklir itu justru banyak yang menilai mundur ya. Bahwa kita itu hanya menjadi pembeli, ya, hanya mengimpor saja dan tidak mengembangkan sendiri. Dan kita sebenarnya punya masa di mana kita bisa proteksi. Sekarang mau proteksi sudah banyak yang komplain, ya. Nah, saya kira tantangan kita sekarang itu adalah bagaimana industri nuklir meskipun berat, ya, dan berisiko ya, karena kita masih belum jelas kebijakan apakah nuklir akan betul-betul secara jangka panjang disupport oleh kebijakan pemerintah, oleh legalitas dari DPR dan oleh stakeholder yang lain atau tidak, itu menjadi bagaimana kita meningkatkan minat swasta untuk ikut kelebihan dananya itu bisa diinvest ke cikal bakal dari industri nuklir. Mungkin bisa dimulai dari BUMN ya, tetapi kita lihat bahwa situasi BUMN kita pun kan tidak selalu bagus ya, bahkan BUMN nuklir kita juga masih bermasalah. Nah, ini yang saya kira tanpa industri yang kuat ya, kita nggak perlu langsung dari hulu ke hilir, memang idealnya begitu. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang kalau tidak mulai ditumbuhkan dari sekarang, itu saya agak khawatir bahwa PLTN ini hanya kita mungkin taruhlah masuk pun hanya membeli saja. Nah, ini kan saya kira akan justru menyusahkan ya, menyusahkan keuangan negara dan seterusnya, dan tidak ada impact yang positif terhadap pengembangan ilmu di dalam negeri dan juga pengembangan SDM terutama untuk nuklir ya. Jadi industri nuklir ini kunci ya, bahkan di negara yang maju sekarang seperti di Jepang pun itu pemerintah sudah tidak memberikan uang apapun dalam bentuk besar ke industri. Industri bahkan PLN-nya itu semua sudah swasta, meskipun mengoperasikan PLTN-nya. Mereka hanya memakai atau menggunakan instrumen kebijakan dan fiskal ya, untuk mendrive ya, industri-industri termasuk nuklir. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk kedua profesor. Singkat saja nih Prof, bagaimana Anda melihat peran generasi muda dalam pengembangan riset dan inovasi ketenaga nukliran di Indonesia? Lalu apakah ada pesan untuk generasi muda di Indonesia? Kita ke Prof. Zaki terlebih dahulu, silahkan Prof. Ya, generasi muda ini sangat penting ya. Kita banyak kolaborasi dengan lulusan kita, banyak di BRIN ya. Seperti publikasi saya belakangan ini, banyak dengan
alumni-alumni lulusan kita yang mungkin usianya itu belum 30 tahun, tapi publikasinya sudah di jurnal level top untuk di bidang nuklir ya. Jadi sangat prospektif dan ya sedikit banyak memang kebijakan di BRIN, di mana-mana. Kadang kebijakan itu seperti keras dan mengejutkan, tapi juga positifnya ada. Misalnya drive untuk publikasi yang high level gitu ya. Memang awalnya ya membuat berat ya, tapi itu ternyata drive-nya juga bagus gitu ya. Nah, prospeknya juga sangat bagus sehingga kita mendorong teman-teman generasi muda ini ya. Ini untuk ya jangan ragu-ragu begitu. Ada potensi aplikasi yang luas. Dan juga begini, teknologi di nuklir ini juga kadang-kadang itu sifatnya dual use. Jadi saya belajar tentang komputasi gitu ya. Itu sebetulnya bisa juga. Advanced computation di nuklir mau diterapkan dimanapun itu juga bisa. Jadi kadang-kadang belajar nuklir untuk sementara tidak harus berarti kerjanya di bidang nuklir. Saya punya banyak orang yang risetnya di bidang nuklir, kerjanya di Siemens, kerja di mana. Jadi kalaupun PLTN belum sementara jadi, itu tidak berarti dia kemudian nggak ada pekerjaan. Sebetulnya advanced teknologi itu kadang-kadang dia punya multi guna ya, tidak hanya spesifik. Jadi nggak usah khawatir dengan prospek pekerjaan dan sebagainya. Betul, itu kalau dari Prof. Zaki, dari Prof. Lim sendiri bagaimana Prof pesannya untuk generasi muda? Jadi saya berharap generasi mendatang, kami ini kan sudah sebentar lagi pensiun ya, itu saya melihat talenta mereka cukup besar dan kami juga membimbing mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia tidak kalah ya dengan, jadi pesan saya jangan kecil hati, yang penting adalah berusaha keras di bidang apapun, termasuk tadi meskipun di nuklir belum bisa ada jaminan pekerjaan, tapi tetap ya kita yakin bahwa di bidang apapun selama mau bekerja secara keras, ulet ya, disiplin, kemudian punya etika yang bagus, kemudian ilmiah ya. Jadi ini yang sering kita lupakan juga dalam pendidikan karakter kita, tapi saya yakin kalau generasi muda mau bekerja keras ke situ, kita bisa punya kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara ini. Ya, Pak Lubis. Ya, itu dia, menarik sekali bukan kawan BRIN? Terima kasih kepada Prof. Zaki, terima kasih juga kepada Prof. Lim atas waktunya dan ilmu yang Anda bagikan hari ini. Tadi merupakan penutup ya, closing statement dari keduanya. Maka semoga diskusi kita ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Oke, terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.